Ana mau kata anu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul di dalam kajian online ini untuk melanjutkan pembahasan Alfiyah Ibnu Malik. Pembahasan tentang hal ya. Kantongnya mana tuh, Afwan, jangan ada suara-suara lain ya yang masuk. Al-halu ya. Ini masih membahas kedudukan i'rab yang mansub, yaitu hal ya yang sekarang. Di sini didefinisikan ya oleh Ibnu Malik dalam bait alfiyahnya. Itu di bait yang ke-332 ya. Al-halu wasfun fadlatun muntasib mufhimu fi halin kafardan adhabu. Hal itu adalah sifat wasfun ya, sifat fadlah yang berupa fadlah ya, kalimat pelengkap ya. Jadi dia dalam unsur struktur kalimat pelengkap, bukan umdah ya. Lawan dari fadlah itu umdah. Kalau umdah itu yang pokok ya. Kalau yang pokok dalam jumlah fi'liyah dia hanya berupa fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Kalau dalam jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Jadi fadlah ya, kalimat pelengkap. Artinya meskipun tidak ada hal itu, tetap kalimatnya bisa masih sempurna begitu. Muntasib ini hukumnya. Muntasib artinya mansub. Ya, muntasib mansub ya hukumnya. Mufhimu memberi petunjuk, memahamkan atau mengandung makna ya, hal ya, untuk hal, kondisi. Kafar dan adhabu ini contoh ya, seperti fardan adhabu. Ini dibalik ya, asalnya adhabu fardan. Saya pergi dalam keadaan seorang diri. Nah, fardan ini yang menjadi hal ya, hal untuk domir ana yang ada di dalam adhabu. Saya pergi dalam kondisi sendirian, fardan. Jadi menjelaskan tentang kondisi baik itu fa'il, maf'ul bi atau yang semakna dengannya. Arrafal hala, Ibnu Malik mendefinisikan hal bi annahul wasfu al-fadlah, sifat yang fadlah al-muntasib lidilala ala hayatin, untuk menunjukkan kepada hayah. Ya, bahasa lain dari mufhimun fi halin itu lidilalah ala hayah, sama aja. Hal itu adalah hayah, kondisi, keadaan. Nahu contoh fardan azhabu. Fafardan, maka kata fardan halun adalah hal liwujudil quyudil madhurati fihi, karena adanya pengikat, batasan-batasan yang telah disebutkan padanya. Maksudnya sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu dia berupa sifat ya yang fadlah, pelengkap, mansub, dan juga menunjukkan kepada kondisi. Kondisi ketika saya pergi itu bagaimana? Yaitu sendirian, begitu.
Wa kharaja biqaulihi fadla, dan keluar arti tidak termasuk ya dalam hakikat sebagai hal dengan perkataan fadla al-wasful waqi'u, sifat yang menduduki posisi umdatan sebagai umdah ya, unsur kalimat pokok. Nahu Zaidun qaimun, Zaid berdiri atau yang berdiri. Nah, qaimun dia sifat ya, tetapi dia bukan menempati fadlah, justru dia menempati umdah yaitu sebagai khobar. Zaid mubtada qaimun khobar. Nah, jadi walaupun sifat tapi kalau menduduki umdah ya dia bukan hal. Jadi hal itu harus berupa fadlah. Artinya kalimatnya harus sempurna dulu gitu ya. Kalimatnya sempurna dulu, ada mubtada khobar atau fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il. Setelah itu didatangkan hal. Jadi hal itu setelah kalimatnya sempurna dulu. Adhabu misalnya tadi, adhabu itu sudah sempurna. Ya, karena di dalamnya sudah ada fi'il dan fa'il. Itu sudah sempurna, baru didatangkan hal. Begitu. Wa biqaulihi, dan dengan perkataannya lidilalati ala hay'ah, menunjukkan kepada hay'ah kondisi. Maksudnya tadi wa kharaja, ini atopnya ke wa kharaja. Ini dihilangkan kharajanya, wa biqaulihi maksudnya wa kharaja biqaulihi. Keluar juga dengan perkataan lidilala ala hay'ah ya, atau mufhimun fi halin, itu at-tamyizul mustaq ya, tamyiz yang mustaq. Ya, mustaq itu berarti lawannya jamid ya. Jadi ya dia ini dalam apa namanya, ilmu tasrif ya. Jadi ada pecahan-pecahan katanya mustaq itu. Tetapi dia posisinya sebagai tamyiz, bukan sebagai hal. Ya, berarti ini dilihat dari segi makna. Jadi tidak semua yang dia itu mustaq atau sifat yang mansub ya, yang fadlah ya, tetapi juga harus dilihat dari segi maknanya bahwa dia menunjukkan kepada kondisi. Nah, kalau tidak menunjukkan kepada kondisi ya, keterangan kondisi, misalnya dia sebagai tamyiz ya berarti bukan hal. Nah, contohnya lillahi darruhu farisan. Lillahi daruh ini satu ungkapan yang menunjukkan ta'ajub ya, kekaguman. Ya, menunjukkan kekaguman. Ya, artinya kenapa dinisbatkan kepada Allah? Ya, karena memang semua kekaguman itu berasal dari Allah, milik Allah. Ya, daruhu ya, dari itu kan secara asal makna ya, secara bahasanya itu adalah air susu ya yang keluar dari puting ya, hewan-hewan ternak ya, ataupun hujan yang deras ya, yang apa namanya dicurahkan secara jelas, secara deras. Tapi maksudnya adalah menunjukkan keistimewaan seseorang. Ya, ini menunjukkan ketika orang menyebutkan lillahi darruh, maksudnya adalah dia kagum kepada seseorang, memujinya dan mengaguminya, farisan, di mana dia sebagai farisan, sebagai seorang yang ahli ya di dalam berkuda. Fa innahu tamyizun la halun ala sahihi. Sesungguhnya dia tamyiz. Nah, farisan ini menurut pendapat yang lebih tepat adalah tamyiz, bukan hal. Ya, jadi lillahi daruhu apanya? Farisan, tamyiz. Ya, jadi penjelas dari sesuatu yang belum jelas kalau tamyiz itu. Idlam yaksud bihi lam yuksad bihi dilalatu alal hayah. Di mana tidak dimaksudkan dengannya, dengan contoh itu petunjuk kepada kondisi, bal ta'ajub.
tetapi ta'ajub, kekaguman, min furusiyatihi, dari keahliannya dalam berkuda. Fahuwa libayanil muta'ajjabi minhu, dan dia untuk menjelaskan yang dikagumi, la libayani hayatihi, ya, tidak untuk menjelaskan kondisinya. Jadi harus dilihat juga dari segi makna, ya. Jadi hal itu menunjukkan kepada keterangan kondisi. Wa kadzalika ra'aitu rajulan raqiban. Ini contoh lain yang tidak termasuk hal. Ya, karena tidak menunjukkan makna, menerangkan kondisi. Wa kadzalika, begitu juga contoh lain, ra'aitu rajulan raqiban, aku melihat seorang lelaki yang sedang berkendara. Fa inna raqiban lam yusak lidilala alal hay'ah. Karena sesungguhnya raqiban, kata raqiban itu tidak disebutkan, ya, dalam alur kalimatnya untuk menunjukkan kepada kondisi, bal li takhsisir rajuli, tetapi untuk mentaksis, mengkhususkan kata rajul, ya. Jadi maksudnya adalah sifat. Sifat ini untuk mengkhususkan rajulan yang mana, ya. Rajulan yang mana? Rajulan yang raqiban. Jadi tidak semua rajulan, tapi raqiban. Nah, ini secara irobnya dia hal, sifat, ya, naat dari rajulan. Jadi dia bukan hal. Wa qaulul musannif, dan perkataan penulis Ibnu Malik, ya, mufhimun fi halin, memberi pemahaman dalam hal kondisi, huwa makna qaulina, dia adalah makna perkataan kami, ya, Ibnu Aqil, lidilala alal hayah, menunjukkan kepada kondisi. Jadi maksud mufhimun fi hal itu lidilala alal hayah, ya, sama saja. Wa qaununa, ya, kemudian bait berikutnya, ya, 333. Wa kaunuhu muntaqilan mustaqqan yaglibu lakin laisa mustahaqqan. Ya. Dan keadaannya, keadaan hal itu, ya, adalah muntaqilan. Muntaqilan itu artinya bisa, anak intakal itu artinya pindah, ya, jadi bisa berpindah-pindah. Jadi kondisinya tidak tetap, ya, dia bisa berubah-ubah, ya. Mustaqqan yaglibu, ya, secara galib, secara umumnya itu dia berupa mustaq. Lakin laisa mustahaqqan, tapi tidak selamanya jadi mustaq, ya. Itu kadang ada yang jamin, bahkan banyak juga nanti yang jaminnya. Al-aktsaru, ini ada yang hilang, ada yang nggak nampak, ini huruf kaf, ya, al-aktsaru. Huruf kaf itu harusnya. Al-aktsaru fil hal, ya, kebanyakan di dalam hal, antakuna muntakilatan, ya, yang dia menjadi muntakilah, ya, berpindah-pindah, artinya sifat yang bisa berubah-ubah, ya, karena kan kondisi, ya, tidak tetap selamanya dalam kondisi seperti itu. Mustaqqatan, ya, dia berupa mustaq, lafadznya itu. Wa makna intiqal. Nah, apa makna dari intiqal, ya? Ya, tadi laisa mustahaqqan artinya tidak wajib. Jadi lakin laisa mustahaqqan, tapi tidak wajib mustaq.
Wa makna intiqal dan makna intiqal alla takuna mulazimatan lil muttasifi biha. Ya dia keadaannya tidak selalu ya menyertai ya selalu melekat bagi yang bagi yang disifati dengannya. Nahu ja'a Zaidun rokiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan, menunggangi kendaraan, naik kendaraan. Farokiban, maka kata rokiban itu wasfun muntakil, sifat yang bisa berpindah-pindah, bisa berubah-ubah. Li jawazi'in fi kakihi, ya, karena bolehnya terlepas, ya, berlepasnya terlepasnya dia sifat itu, ya, an Zaid dari Zaid bi an yazi'a, ya, dengan dia datang masyian dalam keadaan berjalan kaki. Ya, jadi hal itu ya adalah sifat yang tidak melekat biasanya ya yaglibu secara golibnya. Ya, jadi Zaid datang, pada saat datang itu dia dalam keadaan berkendaraan, naik kendaraan. Ya, tetapi tidak selamanya naik kendaraan gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah sifatnya itu. Bisa juga dia datang dalam keadaan berjalan kaki. Jadi bukan sifat yang melekat dalam waktu yang terus-menerus. Jadi bisa berubah-ubah kondisi itu. Tapi tidak selamanya begitu ya. Itu hanya kegalibannya saja. Waqad taji'ul halu ghairu muntaqilatin. Ya, kadang hal itu datang dengan sifat yang tidak berubah-ubah. Ai wasfan laziman ya. Yakni sifat yang melekat. Nahu ya jadi kadang-kadang ada begitu hal tapi sifat yang melekat. Na'autullaha samian. Ya aku berdoa kepada Allah ya yang Allah itu kondisinya adalah samian, maha mendengar. Jadi kan maha mendengar kan sifat yang melekat bagi Allah. Begitu, tidak berubah-ubah. Wa khalaqallahu zarafata, dan Allah menciptakan jerapah yadaiha atwala min rijlaiha. Ya, kedua tangannya lebih panjang dari kedua kakinya. Ya, jadi kedua tangan maksudnya yang bagian depannya itu lebih panjang daripada kaki ya yang di belakangnya. Nah itu kan khalaqallahu zarafata yadaiha atwala. Nah ini kan hal. Yadaiha atwala. Ini halnya tapi dia berupa jumlah. Zarafata yadaiha. Ya dia ini hal ya, tetapi halnya ini melekat karena memang itu sifat yang terus-menerus ada pada jerapah gitu ya, tidak berubah-ubah. Gitu, ini contoh yang lain ya. Wa qauluhu, dan perkataannya faja'at bihi sabatal idhami ka'annama imamatuhu bainar rijali liwaun. Contoh lain ya di dalam syair ya. Syair ini milik Bani Anbar. Maka datang ya dengannya ya atau membawanya sabtul idhami ya. Sabtul idhami ini maknanya adalah husnul khuluq ya wal qomah. Husnul khuluq wal qomah dalam kondisi penampilan yang bagus ya, penampilannya yang bagus. Ka'an nama imamatuhu, seakan-akan sorbannya itu bainar rijal, di antara para lelaki, liwaun adalah
bendera. Ya, jadi di sini yang menjadi halnya itu kata sabto ya, sabtol idhomi. Kata sabtonya dia menjadi hal. Nah, kata sabtol idhom yang dengan fisik yang bagus, yang baik itu yang namanya fisik, ya tentu tidak berubah-ubah ya begitu. Jadi sifat yang melekat gitu ya. Fasami'an wa atwala ya kata atwalanya ya tadi yang menjadi halnya. Wa sabto dan sabto ahwalun adalah hal-hal wahia ausofun lazimah dan dia adalah sifat-sifat yang melekat. Wa qad ta'ti, nah ini wa qad ta'til halu jamidatan. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa hal itu mustaq ya secara kebiasaannya, secara umumnya ya gelibu walakin laisa mustahaqqan kan tadi tidak wajib. Ya, artinya terkadang ada hal itu berupa jamid, kata yang jamid ya, bukan yang mustaq. Wa yaktsuru dzalika fi mawadi'in dzakarul musannifu ba'daha biqaulihi. Dan hal itu banyak pada tempat-tempat ya yang disebutkan oleh musannif ya Ibnu Malik sebagiannya dengan perkataannya ini dalam bait berikutnya 334 dan 335. Wa yaksurul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi kabi humudan bi kada ya dan biyad wa qarra zaidun asadan aika asad. Ya, dan banyak ya jamid artinya hal yang berupa kata yang jamid itu banyak dalam fisirin dalam harga. Ya, dalam harga mubdi ta'awulin bila takalufin ya dan dalam perkara yang menjelaskan takwil mubdi itu abda yubdi menjelaskan ya azharo ya abda yubdi mubdi ta'awulin ya, menjelaskan takwil ya tanpa memaksakan diri ya bila takaluf kabi humud dan bikada ya dan biadin. Ini contohnya seperti kalimat bihu ya jualah dia mudan dengan satu mud dengan harga segini bikaza ya, apa namanya jualah dia satu mud dengan harga seperti ini ya iya dan biadin ya itu dengan apa namanya secara cash gitu ya secara langsung wa karo zaidun asadan ya karo zaidun zaid menyerang karo ya asadan nah asadan ini kan menjadi hal ya dari zaidun tetapi maknanya aeka asadin ya, yaitu seperti asad jadi kaknya dihilangkan jadi Zaid menyerang seperti singa jadi kondisi Zaid ketika menyerang itu seperti singa nah ini dalam contoh-contoh di dalam bait ini kayak itu mudan ya mudan itu kan jamid bukan mustaq tidak berasal dari fiil begitu ya, tidak ada fiilnya tidak mengandung unsur fiil jadi dia jamid kemudian yadan biadin juga jamid kemudian asadan juga jamid ya yaksuru majiul hal jamidatan indalat ala sirin ya banyak datang ya hal ya dalam kondisi jamid ya berupa kata yang jamid jika menunjukkan kepada harga. Nahu bi'hu ya jualah dia mudan satu mud bidirham dengan satu dirham. Famudan, nah maka mudan kata mudan itu adalah halun jamidatun adalah hal yang jamid. Wahia fi makna mustaq. Tetapi dia dalam makna mustaq, idil makna di mana maknanya itu adalah bi'hu musa'aron. Ya, kullamuddin bidirhamin. Jualah dia ya musa'aron. Nah, asalnya ada kata musa'aron yang dihargai
Kula mudin, setiap satu mud itu bidirhamin dengan 1 dirham. Jadi sebetulnya ada makna mustaq, yaitu musa'aron. Musa'aron tuh isim maf'ul ya, dia mustaq. Ya, tetapi langsung disebutkan mudan ya, bihu mudan. Dan mudan berupa jamin. Wayak suruh jumuduha aidon, dan banyak juga jaminnya ya fi madalla ala tafa'ulin. Ya, yang menunjukkan kepada apa namanya, timbal balik ya antara kedua belah pihak, tafa'ulin. Nahu bi'tuhu ya, seperti saya menjualnya yadan biyadin. Ya, tangan dengan tangan, maksudnya secara kontan ya, secara cash. Ya, jadi ini menunjukkan kepada tafaul. Ya, yang kedua yang menunjukkan kepada tafaul. Ai munajazatan, yaitu maksudnya adalah secara kontan, secara langsung. Ya, langsung diselesaikan begitu ya pada saat itu juga. Artinya dibayar secara kontan. Itu makna ya dan biadin, makna munajazatan. Ay au ala tasbih, atau kepada yang serupa ya. Menunjukkan kepada tasbih yadan dengan yadin. Rahu karrozain, ini yang kedua ya. Kalau yang tadi tafaul timbal balik, ya yang berikutnya au ala tasbih, ini yang kedua, yang berikutnya. Atau yang ketiga ya, bukan kedua. Kalau yang pertama tadi menunjukkan harga, kedua menunjukkan tafaul ya, dan yang ketiga menunjukkan tasbih, menyerupakan, yaitu nahu karo zaidun asadan. Ai musbihan al asada, begitu. Ya, Zaid menyerang ya dalam kondisi singa itu. Maksudnya adalah dalam kondisi dia seperti singa. Jadi tasbih, menyerupakan. Faya dua asad jamidan, ya dan asad adalah jamidan, dua yang jamid, wa soha hukumah halan, ya, dan dia sah posisinya ya, posisi keduanya sebagai hal ya, karena zuhuri ta'awulihima bimustaqin ya. Ya, karena jelasnya mentakwilkan keduanya dengan mustaq. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah terdahulu. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Malik ya dalam baitnya tadi, mubdi ta'awulin bila takallub. Ya, yang jelas ya bisa ditakwilkan kepada, maksudnya ditakwilkan kepada mustaq. Jadi walaupun dia jamid ya, dia bisa ditakwilkan, diarahkan mengandung kata yang mustaq. Ya, kama taqaddam, sebagaimana yang telah terdahulu. Ya, wa ila hadza asyara bi qawlihi, ya, dengan ini penulis berisyarat ya, dengan perkataannya wa fi mubdi ta'awulin ay yaktsuru majul hal jamidatan, banyak ya datangnya hal dalam kondisi jamid, haitsu zahara ta'awuluha bi mustaq, di mana jelas ya mentakwilkannya dengan sesuatu yang mustaq. Ya, jadi tadi kata mudan ya, kata ya mudan itu kan tadi ditakwilkan, meskipun dia jamid tapi ditakwilkan dengan kata yang mustaq, yaitu musa'aron kullabuddin begitu. Bitu yadan biadin ditakwilkan ya munajazatan. Munajazatan. Kata munajazatan itu kan mustaq. Ya, najaza yunajizu munajazatan.
Ya, kemudian asadan karo Zaidun asadan jamid tetapi ditakwilkan dengan kata yang mustaq ai musbihan al asada. Kata musbihan yaitu yang menjadi hal secara asalnya dan dia berupa kata mustaq. Ya, jadi dari asbaha yusbihu ya, itu mustaq musbihan isim fa'il. Begitu. Wa ulima bihadza wa ma qablahu dan diketahui dengan hal ini ya dan apa yang sebelumnya bahwa anna qaulan nahawiyyin bahwa perkataan para ahli ilmu nahu innal hala yajibu an takuna muntaqilatan mustaqatan sesungguhnya hal itu wajib keadaannya itu muntakilah ya sifat yang bisa berubah-ubah mustaqatan mustaqam maknahu anna dzalika huwal ghalib. Jadi bukan tidak wajib ya. Jadi sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Malik ini, jadi tidak wajib, tetapi golibnya saja, kebiasaannya saja. La annahu lazim, bukan bahwa dia itu lazim, mesti wajib ya. Wa hadza makna qaulihi fi ma taqaddam dan inilah makna perkataannya apa yang telah terdahulu. Lakin laisa mustahaqqan, tetapi tidak mustahaqqan maksudnya tidak wajib. Baik ikhwah sekalian ya sampai situ dulu ya pembahasan tentang masalah hal ini. Ya di sini sudah kita bahas ya dari segi makna ya syarat-syaratnya, kemudian kondisinya yang muntakilah dan mustaqah ya yang ghalib ya yang tidak lazim. Baik ikhwah sekalian barangkali ada yang ditanyakan dari pembahasan ini tentang masalah hal ya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya satu tadi untuk masalah yang hal ya, ada contoh di sini karo Zaidun asadan. Selintas sebetulnya ini seperti maf'ul bi asadan ini. Tapi kok jadi tasbih ya, jadi hal. Itu nanti membedakannya bagaimana? Apakah harus banyak mungkin menelaah ya mungkin sehingga bisa membedakan atau ada triknya supaya tidak sampai keliru karena kadang-kadang bisa jadi ini dianggapnya maf'ul bih karena di sini kondisinya juga dan sebagai objek itu bukan sebagai yang Yang kedua saat ini tadi di awal ada al-aksaru fi hali antakuna muntakilatan kotan. Nah ini jadi patahnya karena apa tadi? Kalau di kata itu di khobar atau gimana kan? Kalian dengan praktek yang metode kunci tadi. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama karo Zaidun asadan seperti sekilas dia by maf'ul bih ya karena Zaidun kan fa'il dari karo ya. Asadan mansub ya. Memang itu kalau kita lihat dari lafadznya ya. Bentuk lafadz yang biasanya gitu ya setelah fa'il lalu ada yang mansub. Nah, maka dalam membedakannya tentu ya tidak dilihat dari lafadz karena kalau hanya dari segi lafadz ya, yang mansub setelah fa'il itu banyak sekali. Ya kan? Yang mansub setelah fa'il itu kan tidak selamanya maf'ul bih. Banyak sekali dia bisa jadi maf'ul fi, bisa jadi maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma, hal tamyiz sangat banyak. Ya, nah untuk membedakannya ya dilihat dari segi makna. Jadi patokan dalam menentukan kedudukan i'rab itu ya makna, ya. Itu diamati dari segi makna, mana yang lebih cocok. Dia menjadi apa? Ya, jadi kepada mana? Makanya di sini tadi dijelaskan bahwa hal itu maknanya adalah lidilala alal hay'ah.
atau mufhimun fi halin. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan kita mengirobkan satu kalimat itu hanya dilihat dari bentuk-bentuk lafadznya. Ini marfu, ini. Tidak ya, tetapi betul-betul ditelusuri dalam segi maknanya. Supaya betul-betul terang, jelas ya, sehingga dari makna itulah kita jadikan patokan dia sebagai apa. Ya, kalau dijadikan maf'ul bih, misalnya Zaid menyerang singa. Ya, lalu kata kalimat ini muncul dalam konteks apa gitu kan? Dalam konteks apa? Begitu. Tentu kalau dalam pembahasan secara panjang lebar kan akan ketahuan ini sedang membahas apa. Zaid menyerang siapa? Apakah betul menyerang singa kan begitu? Itu akan ketahuan dalam siakul kalamnya. Begitu. Sehingga di sini lebih maknanya kepada asadan, maksudnya Zaid menyerang seperti singa, bukan menyerang singa kan begitu. Ya, lalu yang kedua yang mana kalimat mana ya, lupa saya. Yaksuru ya Pak Ruli. Ya aksaru ya tadi kapnya nggak kelihatan kata. Oh, itu yang di mana ya di awal? Sebelum akhir itu pembahasan yang pas mulai membahas yang muntakil atau mutanakil. Oh iya. Ya bahwa hal itu mutanakil. Oh iya, al-aksar ya. Al-aksar fil hali andakuna muntakilatan musyaqatan ya. Yang ditanyakan kata muntakilatannya, Pak? Yang itu yang di bawah tadi al-aksaru. Iya. Ya ini udah al-aksaru fil hali antakuna muntakilatan musyaqatan itu. Iya, muntakilatannya kenapa patah tadi ya? Nah, itu jadi khobar takuna, Pak. Ada takuna karena Antakunanya ya, jadi iya. ikutin ke takunanya tadi ya. Khobar kana. Takuna. Isimnya kan domir ya, hiya kembali ke hal. Nah, hal itu bisa dianggap mu'anas, hal itu, kata hal. Diposisikan sebagai mu'anas. Antakuna muntakilatan, muntakilanya khobar. Khobar kana dan mustaqotannya khobar kana yang kedua. Begitu ya. Baik, yang lain ikhwah sekalian. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hampir sama Ustaz dengan Pak Ruli yang tadi terkait di Mudan juga Ustaz ya. Ya. Mudan kalau secara dipahami juga sama dengan kata asadan ya Ustaz ya. Jadi yang membuat bingung itu jadi apa ya? Kenapa kata kalau misalkan ditakwil dengan bihu musa'aron gitu ya. Kenapa harus kenapa harus disingkat dengan bihu mudahan? Kenapa kata musa'aron ini menjadi atau harus dihilangkan begitu Ustaz? Nah, jadi gitu. Jadi apa yang menjadi penyebab gitu. Kemudian untuk membedakan ini sebagai hal, jadi korinahnya kalau dikatakan korinah itu seperti apa gitu Ustaz ya. Itu awan Ustaz. Yang kedua Ustaz, untuk lillahi darruhu ya Ustaz ya. Iya. Lillahi darruhu ini Ustaz tadi tidak mengartikan secara harfiah mungkin ya Ustaz ya. Nah, afwan saja ini untuk ya nambah wawasan saya ini untuk ya seperti kata ya dan biadin lillahi darruhu diartikan dengan ya tidak secara harfiah ini itu kita dapati di mana Ustaz ya tentang ya cara menerjemahkan seperti itu gitu, referensinya gitu Ustaz ya. Afwan Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, yang pertama tadi bihu mudan. Ya, jualah ya dia mudan yang kondisi yang dijual itu satu mud. Itu kan hal ya. Gitu hal. Sebetulnya dipahami dari makna langsung dari kalimatnya ini sebetulnya sudah hal gitu kan. Gitu, bihu mudan.
jualah dia, ya dia yang dijualnya itu kondisinya satu mood gitu ya. Kondisinya satu mood itu sudah hal itu dari segi makna. Jadi diamati dari segi maknanya. Gitunya. Lalu kenapa ditakwilkan kepada Musa Aaron? Nah, karena biasanya yang namanya hal itu kan harus mustaq biasanya. Makanya kan tadi ada sebagian ulama yang menyebut wajib dengan istilah wajib ya. Tapi wajibnya tidak apa namanya itu maksudnya adalah golibnya saja. Ya, sehingga walaupun dia kalau dia berupa jamin walaupun jamin tapi bisa ditakwilkan kepada mustaq yaitu musa'aron kullamuddin. Ya, gitu. Jadi takwil ini hanya untuk apa namanya bahwa dia meskipun jamin tapi bisa menjadi hal gitu untuk membantu ya bahwa jamin tersebut bisa dalam kondisi hal. Ya, jadi ya kenapa tidak disebutkan Musa Aaron saja ya memang sudah menjadi seperti itu ya dalam perkataan orang Arabnya ya bisa digunakan seperti itu. Ya kalau disebutkan Musa Aaron kan kepanjangan gitu ya. Jadi ada kata-kata yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab dengan cara seperti itu yang lebih ringkas, lebih simpel ya, tapi memang betul secara susunan kalimatnya ya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan lebih jauh lagi kenapa begini, kenapa begitu, lebih jauh lagi ya memang dari sananya begitu begitu. Karena mempelajari bahasa Arab itu kan adalah kita mempelajari apa yang perkataan orang-orang Arab. Ya, gitu. Apa yang diungkapkan oleh orang-orang Arab asli ya yang masih murni orang-orang Arab yang dulu ya sumber dari mereka ya sudah kita terima. Para ulama nahu, ulama bahasa itu kan adalah mengkaji perkataan mereka orang-orang Arab. Jadi kaidah-kaidah yang dibuat disesuaikan dengan perkataan mereka, bukan sebaliknya, bukan perkataan orang Arab disesuaikan dengan kaidah, tidak. Ya, jadi dari sananya begitu. Nah, kemudian makna ya dan biadin, kenapa maknanya begini dari lahi daruhu ya itu ya tentu adalah kekayaan kita di dalam mengetahui kosakata dalam bahasa Arab. Ya, kita misalnya memahami ya dan biadin ini sudah menjadi istilah ungkapan orang-orang Arab begitu. Dari mana kita mengetahuinya? Kita harus banyak belajar dalam teks-teks Arab. Ya, nanti kan oleh para ulama dijelaskan maksud ya dan biadin ini begini. Gitu. Dan dari mana mereka tahu ya dari ulama-ulama sebelumnya terus ya sambung menyambung dan sudah dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab bahasa ya, baik itu dalam kitab-kitab mufrodat ya kosakata ataupun di dalam syair itu kan ada syarah ya. Jadi ketika syair ada syarahnya ini maksudnya begini atau juga di dalam hadis ini ada juga dalam hadis kan ya dan biadin berarti kita tahu juga dari syarah hadis ya atau kalau misalnya lafaznya ada di Quran ya kita tinggal buka tafsirnya. Para ahli tafsir itu adalah para ahli bahasa. Makanya syarat orang bisa menjadi tafsir, menjadi ahli tafsir, menafsirkan syaratnya harus menguasai bahasa Arab. Jadi begitu ya, kita tinggal pelajari saja dari ilmu kitab-kitab ilmu yang ada. Begitu ya barangkali. Baik ikhwah sekalian, kita cukupkan ini sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dalam kegiatan kita ya dalam menuntut ilmu, menambah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.